Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami kelompok 6 Mikrobiologi Pertanian akan mempresentasikan laporan modul 5 identifikasi bakteri. Kelompok 6 terdiri dari NIM 1141901, 014, 015, 033, 047, 051, dan 055. Mikroorganisme atau mikroba merupakan organisme yang berukuran mikroskopis atau sangat kecil dan hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Menurut Effendi 2020, bakteri memiliki karakteristik yang berbeda-beda, serta memiliki kemampuan metabolisme yang berbeda pula, sehingga kebutuhan tiap bakteri itu tentunya berbeda. Menurut Etika 2018, perbedaan aktivitas metabolisme tiap-tiap jenis bakteri ini menyebabkan harus dilakukannya identifikasi bakteri. Nah, pentingnya dilakukan praktikum ini adalah agar dapat mengidentifikasi jenis-jenis bakteri dengan aktivitas metabolisme yang berbeda-beda dan manfaatnya berbeda-beda pula di bidang pertanian. Di sini kita memiliki 5 tujuan praktikum. Yang pertama, menentukan morfologi sel bakteri melalui pengamatan mikroskopis dengan pewarnaan gram dan pewarnaan endospora. Kedua, menentukan morfologi koloni bakteri melalui pengamatan makroskopis koloni. Ketiga, menentukan kemampuan enzimatik ekstraseluler bakteri sampel berdasarkan hasil uji hidrolisis seperti hidrolisis lemak, hidrolisis kasein, dan hidrolisis gelatin. Keempat, menentukan kemampuan enzimatik intraseluler bakteri sampel berdasarkan hasil uji produksi indol, uji motilitas atau H2S. Selanjutnya, reaksi susu litmus, uji fermentasi karbohidrat, uji triple sugar iron, uji MRPP, uji penggunaan sitrat, uji katalase, uji nitrat, dan uji urease. Dan yang terakhir adalah menentukan genus dan spesies bakteri, uji berdasarkan identifikasi uji biokimia dan pengamatan mikroskopis. Nah, pada modul kali ini kami memiliki 4 hipotesis. Yang pertama, bakteri gram positif menunjukkan adanya warna ungu dan bakteri gram negatif menunjukkan warna merah. Endospora berwarna hijau dan sel vegetatif atau bakteri tanpa endospora berwarna merah. Yang kedua, sebagian besar bakteri ada yang berbentuk bulat, batang, koma, dan spiral. Yang ketiga, terdapat beberapa bakteri yang dapat menghidrolisis pati, lemak, kasein, dan gelatin. Dan yang terakhir adalah bakteri memiliki bagian tubuh dan enzim yang berbeda-beda setiap spesies yang dapat melakukan fungsi yang berbeda-beda pula. Ada yang dapat mendegradasi asam amino triptofan untuk menghasilkan indol, lalu bergerak dan berpindah tempat, fermentasi laktosa, fermentasi karbohidrat, triple sugar, seperti laktosa, glukosa, sukrosa, metilen glikol juga difermentasi, membentuk asetil metil karbinol, menggunakan sitrat sebagai sumber karbon dan energi, menghasilkan enzim katalase, mengubah nitrat menjadi nitrit, maupun mengubah urea menjadi amonia. Saya Syifa Nurul Diatrik Somawati. Di sini saya akan memaparkan hasil pengamatan dari mikroskopik bakteri Bacillus cereus, di mana pada uji pewarnaan gram menghasilkan gram positif, pada uji pewarnaan endospora Bacillus cereus tidak menghasilkan endospora dan berbentuk basil. Untuk pengamatan makroskopisnya sendiri itu berbentuk bulat, marginnya entire, elevasinya konveks, warnanya bening. Pada uji hidrolisis pati menghasilkan hasil uji yang positif dengan ditandai terbentuknya zona hidrolisis yang bening. Untuk uji hidrolisis lemak itu menghasilkan hasil uji yang negatif di mana tidak terbentuknya presipitasi berwarna hijau. Uji hidrolisis kasein itu menghasilkan hasil uji yang negatif di mana tidak terbentuknya zona bening. Untuk hidrolisis gelatin, Bacillus cereus menghasilkan uji yang negatif di mana gelatin berwujud padat. Untuk uji produksi indol, hasil uji negatif di mana tidak terbentuknya lapisan atau cincin berwarna merah. Untuk uji methyl red itu menghasilkan hasil uji yang negatif di mana warna larutan menjadi warna kuning. Untuk uji Fox precursor itu menghasilkan uji yang negatif di mana warna dari larutannya menjadi warna kuning. Untuk uji nitrat itu menghasilkan hasil uji yang positif di mana warna larutan menjadi warna merah. Untuk uji susu litmus itu menghasilkan uji yang negatif di mana warna larutan itu tetap menjadi warna biru. Selanjutnya untuk uji urea itu menghasilkan uji yang negatif di mana warna larutan berwarna orange. Selanjutnya ada uji katalase, menghasilkan uji yang positif di mana terbentuknya gelembung gas. Untuk uji
Motilitas itu menghasilkan hasil uji yang negatif di mana tidak adanya perubahan warna atau tetap menjadi warna bening. Kemudian ada uji sitrat di mana hasil uji positif dengan perubahan warna medium menjadi warna biru. Kemudian ada uji TSI di mana hasil uji negatif dengan warna merah pada dasar media. Kemudian ada fermentasi glukosa, itu menghasilkan hasil uji yang positif di mana medium menjadi kuning. Untuk uji fermentasi sukrosa, itu menghasilkan uji yang positif di mana medium menjadi warna kuning. Dan uji fermentasi laktosa, itu menghasilkan uji yang positif di mana medium menjadi warna kuning. Sehingga dari hasil uji tersebut terangkum uji biokimia bakteri Bacillus cereus pada tabel yang tertera. Uji biokimia bakteri merupakan suatu cara atau perlakuan yang dilakukan untuk mengidentifikasi atau mendeterminasi suatu biakan murni bakteri hasil isolasi melalui sifat-sifat fisiologisnya. Proses biokimia ini erat kaitannya dengan metabolisme sel, yakni selama reaksi kimiawi yang dilakukan oleh sel menghasilkan energi, maupun yang menggunakan energi untuk sintesis komponen-komponen sel dan untuk kegiatan seluler. Kemudian, identifikasi bakteri dengan uji morfologi dilakukan untuk mengetahui bentuk koloni, struktur koloni, bentuk sel, ukuran sel, serta pewarnaan bakteri. Pengamatan morfologi terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengamatan secara makroskopis dan pengamatan secara mikroskopis. Pengamatan secara makroskopis dilakukan dengan cara mengamati mikroorganisme pada bagian-bagian seperti bentuk koloni, tepian koloni, elevasi koloni, dan permukaan koloni. Sedangkan pengamatan secara mikroskopis digunakan pada saat ingin mengamati pergerakan dan pembelahan secara biner, mengamati bentuk dan ukuran sel pada saat mengalami fiksasi panas, serta selama proses pewarnaan yang mengakibatkan beberapa perubahan. Saya Lydia, NIM 055 akan menjelaskan beberapa uji. Uji yang pertama adalah uji hidrolisis pati. Pada prinsipnya, untuk mengetahui bakteri yang menghasilkan enzim amilase, uji dilakukan pada media MRS agar yang ditambahkan pati sebagai sumber karbohidrat dan menggunakan reagen iodin. Hasil positif menghasilkan zona bening, sedangkan hasil negatif tidak menghasilkan zona bening. Hasil kontrol positif adalah menghasilkan zona bening dapat dilihat pada gambar, sedangkan hasil uji menunjukkan hasil positif. Uji hidrolisis lemak pada prinsipnya digunakan untuk mengetahui bakteri yang dapat menghasilkan enzim lipase. Ester pada bagian luar molekul akan dipecah lebih dahulu. Lipid yang berikatan dengan karboksil ester dipecah menjadi gliserol dan asam lemak oleh enzim lipase. Hasil positif menghasilkan warna kehijauan pada koloni, sedangkan hasil negatif tidak menghasilkan warna kehijauan. Dapat dilihat pada kontrol hasil positif dan hasil uji menunjukkan hasil negatif. Uji hidrolisis kasein pada prinsipnya digunakan untuk mengetahui bakteri yang menghasilkan enzim protease. Uji dilakukan pada media padat yang ditambahkan kasein sebagai sumber protease. Enzim protease akan menghidrolisis kasein menjadi peptida, dan asam amino yang larut. Hasil positif menghasilkan zona bening, hasil negatif tidak menghasilkan zona bening. Kontrolnya dapat dilihat. Hasil uji menunjukkan hasil negatif. Selanjutnya, uji hidrolisis gelatin. Pada prinsipnya digunakan untuk mengetahui bakteri yang menghasilkan enzim gelatinase. Gelatin akan dihidrolisis oleh gelatinase menjadi polipeptida, kemudian dihidrolisis kembali menjadi asam amino yang berbentuk cairan. Hasil positif media menjadi cair, sedangkan hasil negatif media tidak menjadi cair. Dapat dilihat kontrol hasil positif dan hasil uji menunjukkan hasil negatif. Uji hidrolisis indol. Prinsipnya untuk mengetahui bakteri yang menghasilkan enzim triptofanase. Triptofan akan dihidrolisis oleh enzim triptofanase menjadi indol, asam pirufat, dan amonia. Hasil positif menghasilkan cincin merah pada permukaan medium, sedangkan hasil negatif tidak menghasilkan cincin merah pada permukaan medium. Dapat dilihat kontrol hasil positif dan hasil uji menunjukkan hasil negatif. Selanjutnya, uji hidrolisis motilitas. Pada prinsipnya digunakan untuk mengetahui pergerakan bakteri dan produksi hidrogen sulfida. Bakteri bergerak karena memiliki flagel atau gerak aktif, atau karena faktor luar, yaitu gerak Brown. Mediasi yang mengandung tiosulfat akan bereaksi dengan enzim reduktase menghasilkan sulfit dan gas H2S. Gas H2S kemudian bereaksi dengan ferrosulfat dan mengendap menjadi besi sulfida, menghasilkan warna hitam. Hasil positif adalah penyebaran bakteri pada sekitar tusukan OC ditandai warna hitam. Sedangkan hasil negatif tidak terjadi penyebaran bakteri. Dapat dilihat pada kontrol hasil positif dan hasil uji menunjukkan hasil negatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama aku Nurul Sofia, NIM 014, dan di sini aku akan menjelaskan mengenai uji reaksi susu litmus. Uji ini digunakan untuk melihat kemampuan bakteri uji dalam menggunakan komponen-komponen yang ada di dalam susu.
Reaksi yang dapat terjadi di medium litmus meal adalah fermentasi laktosa, produksi gas, reduksi litmus, pembentukan cork, proteolisis, dan reaksi alkalin seperti yang ada pada gambar di slide. Selanjutnya, hasil bakteri uji reduksi litmus didapatkan hasil uji negatif yang ditandai dengan medium berwarna ungu. Untuk hasil uji positif reduksi litmus itu ditandai dengan medium berwarna putih. Selanjutnya adalah uji fermentasi glukosa, di mana karbohidrat mengalami disimilasi anaerob untuk menghasilkan asam organik yang menyebabkan indikator Brown-Castle bubble berubah dari warna ungu menjadi warna kuning yang menandakan hasil uji positif terjadi fermentasi glukosa. Untuk hasil ujinya terlihat seperti yang terlihat pada slide. Didapatkan hasil bakteri uji positif yang ditandai dengan medium warna kuning. Untuk uji fermentasi sukrosa, terjadi pemecahan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa oleh enzim sukrase, dan didapatkan hasil bakteri uji positif yang ditandai dengan medium warna kuning yang menandakan terjadi fermentasi sukrosa. Dan selanjutnya adalah uji fermentasi laktosa, di mana terjadi pemecahan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa oleh organisme yang menggunakan laktosa menjadi sumber karbonnya. Didapatkan hasil bakteri uji positif yang ditandai dengan medium berubah menjadi warna kuning. Dan untuk uji TSI digunakan untuk mendiferensiasi bakteri Enterobacteriaceae yang merupakan bakteri gram negatif yang dapat memfermentasi glukosa dan menghasilkan asam. Didapatkan hasil bakteri uji negatif dengan warna merah pada keseluruhan media TSI. Selanjutnya adalah uji metiler, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya fermentasi asam campuran metilen glikol pada koloni bakteri. Reaksi ujinya seperti yang ada di slide. Didapatkan hasil bakteri uji negatif yang ditandai dengan warna lautan berubah menjadi kuning. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai uji Porges-Brooks-Kauser yang memiliki prinsip untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam membentuk asetil metilkarbinol atau asetoin. Untuk reaksinya, ada glukosa yang dirubah menjadi asetoin, lalu asetoin ditambahkan dengan KOH yang menghasilkan diasetil dan H2O, lalu diasetil ditambahkan dengan alpha-naptanol yang menghasilkan warna pink muda. Untuk hasil uji kontrol positifnya menghasilkan warna pink muda atau merah muda. Untuk hasil bakteri ujinya, ini tidak ada perubahan warna menjadi merah muda yang menandakan tidak adanya pembentukan asetoin. Selanjutnya adalah uji sitrat Simon. Uji ini memiliki prinsip untuk melihat kemampuan bakteri dalam menggunakan sitrat sebagai salah satunya sumber karbon dan energi. Untuk reaksinya ada sitrat yang berubah menjadi oksaloasetat plus asetat, lalu ada oksaloasetat yang diubah menjadi virupat plus CO2, lalu CO2 ditambahkan dengan natrium, ditambahkan dengan H2O menghasilkan natrium karbonat. Untuk hasil uji kontrol positifnya berwarna biru dan hasil bakteri uji juga berwarna biru sehingga terdapat pembentukan natrium karbonat. Selanjutnya ada uji katalase. Uji katalase ini memiliki prinsip untuk melihat kemampuan bakteri dalam menghasilkan enzim katalase dan peroksidase yang dapat mereduksi hidrogen peroksida atau H2O2. Untuk reaksinya sendiri ada reaksi redoks, yaitu 2O2- plus 2H+, lalu dalam keadaan superoksida di mutase menjadi H2O2 plus O2, lalu H2O2 di katalase menjadi H2O plus setengah O2. Untuk hasil uji kontrol positifnya terdapat gelembung udara dan hasil bakteri ujinya juga terdapat gelembung udara sehingga menandakan terjadinya destruksi peroksida. Selanjutnya ada uji urease. Uji urease ini memiliki prinsip untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam mengubah urea menjadi amoniak. Untuk reaksinya sendiri ini ada urea ditambahkan dengan enzim urease menghasilkan amoniak. Untuk hasil uji kontrol positifnya berwarna ungu dan merah muda, lalu hasil bakteri ujinya juga tidak menghasilkan warna ungu maupun merah muda sehingga tidak terjadinya pembentukan amoniak. Selanjutnya ada uji reduksi nitrat yang berprinsip untuk menentukan kemampuan bakteri dalam mereduksi nitrat jadi nitrit. Untuk reaksinya, reagen 0,8% sulfanik asid dan 0,6% anaktalamin ditambahkan ke dalam larutan, lalu ditambahkan sabuk zinc kepada medium nitrat clot yang ditandai isolat, lalu akan menghasilkan nitrat yang tereduksi. Untuk hasil uji kontrol positifnya berwarna kuning, dari merah hingga kuning, sedangkan hasil bakteri ujinya berwarna merah sehingga menandakan adanya terjadinya pembentukan nitrit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thorik Zurrahman, NIM 1141915. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai poin pembahasan ketiga, yaitu pengamatan makroskopis
dan juga pewarnaan yang dilakukan pada bakteri uji. Yang pertama, pengamatan makroskopis, seperti yang bisa kita lihat pada gambar yang ada pada slide, bahwa pengamatan makroskopis ini bertujuan untuk melihat bagian yang tampak dengan mata telanjang, seperti bentuk koloninya, elevasi koloninya, dan permukaan koloninya. Nah, berdasarkan hasil pengamatan koloni atau bentuk morfologi koloni, itu bisa dilihat bahwa bentuk morfologinya itu bulat dengan margin atau yang berada di tepiannya itu berjenis entire atau sempurna, bulat sempurna, dan elevasi koloni dengan jenis convex atau seperti yang bisa dilihat pada gambar berikut itu rada cembung. Dan untuk warnanya sendiri, warna koloninya berwarna bening. Dan untuk pewarnaan yang dilakukan pada bakteri uji, ada pewarnaan gram dan juga pewarnaan endospora. Seperti yang bisa dilihat pada gambar di samping, bahwa didapatkan pada hasil pengujian gram, bakteri menghasilkan warna merah yang menandakan bakteri merupakan gram positif, sementara untuk hasil pengujian endospora dengan reagen malakit hijau menunjukkan bahwa bakteri tidak memiliki endospora dengan bentuk bakteri yang terlihat seperti basil. Bisa dilihat di gambar sebelah hasil dari pengujian yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil uji biokimia dan pengamatan morfologi dapat disimpulkan bahwa mikroba yang diamati yaitu Bacillus cereus. Bentuk sel genus Bacillus ini berbentuk lurus dan kebanyakan hidup berkoloni. Bakteri ini bersifat aerobik sampai anaerobik fakultatif, katalase positif, dan merupakan bakteri gram positif berbentuk batang. Bakteri Bacillus cereus ini mampu menghasilkan senyawa antimikroba dan dapat menghambat bakteri patogen, yang ditandai dengan terbentuknya zona bening pada saat uji antagonis. Kemampuan ini diduga karena bakteri dari jenis ini menghasilkan senyawa antibiotik. Kesimpulan dari identifikasi bakteri pada modul 5 yaitu yang pertama, morfologi sel bakteri melalui pengamatan mikroskopis dengan pewarnaan endospora dan gram yaitu memiliki bentuk basil, tidak memiliki alat gerak dan tidak memiliki endospora dan merupakan gram positif. Yang kedua, morfologi sel bakteri melalui pengamatan makroskopis bakteri identifikasi adalah margin and bulat, bentuk yang sirkular, elevasi yaitu convex. Yang ketiga, bakteri Bacillus cereus mempunyai enzim ekstraseluler amilase dan gelatinase. Yang keempat, bakteri Bacillus cereus mempunyai enzim intraseluler B-galaktosidase, glukosidase, fruktose, sukrase, sitrase, dan katalase, juga nitrase. Dan yang kelima, genus atau spesies bakteri identifikasi berdasarkan hasil uji biokimia dan pengamatan morfologi adalah Bacillus cereus. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.